Ini adalah salah satu desa yang berada di kebun teh kayu aro. Kebun teh tertua, tertinggi dan terluas yang ada di Indonesia. Dari desa ini, kita juga bisa melihat megahnya Gunung Kerinci, gunung tertinggi yang ada di Pulau Sumatera, 3.805 meter di atas permukaan laut tingginya. Kata orang gunung ini adalah atap Sumatera. Mungkin pemandangan ini sudah menjadi hal biasa bagi warga yang tiap hari berada di sini. Tapi bagi saya yang baru menyaksikan tempat ini adalah hal yang begitu menakjubkan. Dan pengalaman inilah yang akan saya bagikan pada Anda semua hari ini. Halo semuanya, saya Tata Java, dan ini adalah perjalanan saya di Desa Batu Hampar Kayu Aro. Jalan-jalan hari ini dimulai dari kebun teh yang ada di bagian depan desa. Pokok-pokok teh terhampar memenuhi perbukitan dan ada sebuah jalan tanah mendaki untuk mencapai puncak kebun teh ini. Ketika sampai di bagian atas, di kejauhan saya menyaksikan Gunung Kerinci yang menjulang tinggi. Terlihat jelas tanpa tertutup awan. Wah, beruntung sekali saya hari ini. Sebuah awal yang baik untuk memulai perjalanan di hari yang cerah. Setelah sampai ke bagian atas kebun, suara-suara dari bisingnya kendaraan yang melewati jalan besar di bawah sana mulai berangsur teredam. Di sini mulai terasa tenang. Suara jangkrik, hembusan angin, dan kicauan burung mulai memenuhi pendengaran saya. Sepanjang mata memandang, hanya rumpun pokok teh yang terlihat, hijau segar dan berbaris rapi di sekitar punggung bukit ini. Ketika menoleh di antara jalan yang naik turun ini, saya bisa mengintip Gunung Kerinci di antara daun-daun teh ini. Keindahan dan suasana alam di kebun teh ini membuat saya begitu terpesona. Wonderful. Setelah mendaki dan mendaki, saya pun sampai ke bagian puncak dari bukit ini. Dari atas ini, semua bagian kebun teh menjadi terlihat jelas. Kebun ini benar-benar luas dan pemandangannya memanjakan mata. Dari sini, saya juga bisa melihat rumah-rumah desa yang berdiri di atas puncak bukit di seberang sana. Tak sia-sia rasanya melewati jalan tanah dan mendaki tadi. Setelah beberapa saat berada di puncak kebun teh ini, saya pun turun lagi, kembali melewati jalan yang tadi saya lewati, dan mencoba mencari jalan menuju ke bagian dalam desa. Rumah-rumah yang ada di puncak bukit sana terlihat begitu menarik untuk dilalui. Sementara itu saya melihat awan-awan tebal mulai menutupi Gunung Kerinci. Waduh, apakah keberuntungan saya sudah habis ya?
Sebelum masuk ke bagian dalam desa, saya harus menyeberang jalan besar ini dulu. Dan harus ekstra hati-hati tentunya, karena jalan hari ini begitu ramai dilalui kendaraan. Dari sini, jalan masuknya ada di depan sana, di antara rumah-rumah yang punya atap berwarna biru. Dan akhirnya saya sampai ke jalan masuk desa. Jalan ini adalah sebuah jalan aspal kecil yang tenang. Belum banyak rumahnya, dengan pohon-pohonnya yang tinggi di sekitarnya. Di ujung jalan ini ada sebuah jembatan, tepat sebelum masuk ke bagian perumahan yang padat. Di bawah jembatan dilalui sungai. Dan Gunung Kerinci terlihat dari sini. Meskipun sekarang gunungnya hampir sepenuhnya tertutup kabut. Bagian dalam desa ini terasa begitu teratur. Rumah-rumah tersusun dengan rapi. Di antara rumah-rumah ini, ada juga rumah-rumah lama yang menawan. Tanah kosong di pinggir jalan telah ditanami dengan tanaman hias yang tumbuh subur. Bunga-bunga di pekarangan rumah ini juga sedang bermekaran. Warna-warnanya yang beragam telah membuat desa terasa makin indah. Ini adalah desa yang begitu asri dan menawan. Di bagian tengah desa ada sebuah masjid. Kubahnya berwarna hijau. Masjid ini berdekatan dengan lereng bukit yang ada di belakang desa. Karena lereng bukit ini penuh dengan pohon-pohon, suara tonggeret dan jangkrik terasa begitu dominan di sini. Dari sini, kebun teh yang kita lewati tadi juga masih terlihat. Wah, sudah lumayan jauh saya berjalan ya. Semakin saya berjalan, keunikan desa ini pun semakin terasa. Karena desa ini berada di lereng bukit, jalanan di sini meliuk-liuk naik dan turun. Rumah-rumah dibangun seperti jenjang. Semakin ke belakang, semakin naik tanahnya. Dan semakin tinggi pula tempat rumah ini dibangun. Keunikan inilah yang membuat desa ini punya pesonanya sendiri. Di salah satu persimpangan, saya menemukan sebuah jalan kecil untuk naik ke lereng bukit. Jalan ini punya kemiringan yang sedikit ekstrim. Dan jalan inilah yang menghubungkan rumah-rumah yang ada di lereng bukit ini. Di atas sana, saya lihat ada papan nama desa, berdiri tegak dengan huruf-hurufnya yang sudah mulai terkorosi. Tepat persis di ujung jalan, di puncak bukit ini.
Meski jalan ini punya sudut kemiringan ekstrim, saya begitu bersemangat melewati pendakian ini, berharap menemukan pemandangan terbaik dari atas sini. Dan benar saja, semakin tinggi saya mendaki, semakin terpenuhi ekspektasi yang saya harapkan. Pemandangan dari sini benar-benar seterbaik itu. Kebun teh di kejauhan, jalan-jalan yang mengular, dan rumah-rumah warga di bawah sana. Kendaraan yang lalu lalang. Ini benar-benar melebihi apa yang saya bayangkan. Belum lagi suasana di sini. Tenang, damai, ditemani suara alam. Jangkrik, burung, dan hembusan angin. Gila, ini sebuah panorama yang begitu magis. Senang sekali rasanya bisa berada di sini. Rumah-rumah yang ada di lereng bukit ini benar-benar bersih dan terawat. Pekarangannya juga indah. Tanaman depan rumah pun sudah dipangkas dengan rapi. Perawatan yang baik ini telah menjadikan pekarangan yang ada di sini menjadi taman yang begitu menawan. Jalan yang ada di sini juga sudah ditembok dan terasa nyaman ketika dilalui. Ya tentu saja, siapa sih yang tak nyaman berjalan sambil disuguhkan keindahan pemandangan di depan sana? Jika ada hal yang terasa kurang, mungkin itu adalah kenyataan bahwa sekarang Gunung Kerinci sudah tertutup awan sepenuhnya. Kalau seandainya ia tidak tertutup awan, sempurna. Tapi apalah daya, kesempurnaan hanya milik Allah. Pemandangan semua milik Allah. Pekarangan milik Allah. Rumah-rumah semua juga milik Allah. Hehehehehe. Oh, Bang. Kak. Dari lereng bukit dengan pemandangan yang begitu menakjubkan, saya akan membawa Anda berjalan ke tempat yang lebih tinggi lagi, menuju ke perumahan yang berdiri tepat di atas punggung bukit ini. Setelah berjalan dan sampai di bagian atas desa, saya keluar di sebuah jalan yang ada di samping sebuah musola. Jalan ini bersinggungan dengan sebuah jalan aspal. Saya pun mengikuti jalan ini. Tapi hanya beberapa langkah saja, saya menemukan sebuah jalan kecil mendaki. Terlihat menarik, langsung saja saya berbelok. Jalan ini membawa ke sebuah rumah lama. Dan ketika diteruskan, ada jalan kecil di antara perumahan ini. Dan sampailah saya ke bagian tertinggi dari desa ini.
bagian atas ini, rumah-rumahnya didominasi oleh rumah lama. Sebagian bangunan rumah ini ada yang dari kayu, dan sebagian lagi sudah ditembok dengan semen. Desainnya yang klasik membuat pesona tempat ini menjadi begitu menarik perhatian. Tapi bukan hanya itu saja yang membuat tempat ini terasa begitu menarik. Tanaman-tanaman hias yang ada di sini juga memberi daya tarik tersendiri. Tanaman-tanaman di sini begitu terawat dan begitu sehat, dipangkas dan dirapikan dengan rutin. Sebagian menjadi pagar alami, dan sebagian lagi membuat pekarangan menjadi cantik. Wah, mantap! Saya pun kembali ke jalan utama desa. Setelah menelusuri bagian puncak dari desa ini, akhirnya saya kembali ke jalan utama. Pasti jalan ini akan membawa sampai ke bagian bawah desa. Tapi itu terdengar terlalu mudah dan terasa kurang menarik. Kalau begitu, mari mencari jalan berbeda dari jalan besar ini. Setelah bolak-balik, akhirnya saya menemukan jalan ini. Sebuah jalan tanah menuju bagian bawah. Tapi apakah ini akan membawa ke bagian bawah desa atau akan menjadi jalan buntu? Saya pun tak tahu. Ya sudah, terabas saja dulu. Ternyata jalan yang saya ragukan tadi membawa saya ke bagian lereng bukit. Di sini rumah-rumahnya bisa dihitung dengan jari. Jalannya pun hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Dan berita baiknya, jalan ini sampai ke bagian bawah desa. Tapi tempat ini begitu istimewa karena pemandangannya benar-benar luar biasa. Amazing. Dari sini saya sudah bisa melihat jalan kembali. Di bawah sana, tinggal mengikuti kemana arah sepeda motor itu. Tapi sebelum turun ke bawah, mari menikmati pemandangan dari bagian depan rumah ini.
Dan setelah akhirnya sampai ke bagian bawah desa ini, saya mendapati tempat saya turun berada cukup jauh dari tempat saya memarkir kendaraan. Jadinya, saya kembali menelusuri rumah-rumah dan gang-gang yang ada di sini. Mencoba mencari jalan kembali menuju tempat saya memarkir kendaraan. Jadi mari berjalan sedikit lagi. Halo. Dan inilah akhir dari jalan-jalan kita pada hari ini. Saya sudah mulai sampai ke tempat kendaraan saya berada. Semoga Anda senang dengan perjalanan ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dari Desa Batu Hampar Kayu Aro, saya Tata Java mohon pamit dulu. Mari berjumpa lagi di desa berikutnya.